Begitu pemilik makam Dewa Kematian datang ke Aula Raja Hantu, dia berteriak dengan dingin, dan kesadarannya yang kuat menyapu seluruh Aula Raja Hantu tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Seberapa mengerikan kesadaran pemilik makam Dewa Kematian. Itu bisa disebut lautan luas, dan baru saja tersapu, itu langsung menyelimuti seluruh Istana Raja Hantu, membuat sulit bagi banyak orang kuat di Istana Raja Hantu untuk bernapas, seolah-olah mereka akan mati lemas. Pembangkit tenaga 3 detasemen tidak ada bandingannya dalam kekuatan, dan jika dia tidak mencapai level ini, dia sama sekali tidak berdaya untuk bertarung. Saat ini, dalam kehampaan di kejauhan, itu makam penguasa Dewa Kematian. Dia datang ke Istana Raja Hantu dengan cara ini untuk mencari Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Mungkinkah Raja Hantu Hutan Dunia Bawah masih hidup? Jika tidak, penguasa makam Dewa Kematian tidak akan mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. Aku hanya tidak tahu apakah Raja Hantu Dunia Bawah ada di Aula Raja Hantu, menjadi perang besar. Di kejauhan, kehampaan, serangkaian pikiran dewa yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan beberapa aura kuat yang tidak kalah dengan pemilik makam Dewa Kematian mulai berkomunikasi dalam sekejap. Ini adalah penguasa kota terlarang yang datang ke Istana Raja Hantu dari kota yang ditinggalkan dan berbagai daerah terlarang setelah mendengar berita tersebut. Hanya saja tanpa mengetahui situasinya dengan jelas, mereka hanya mengintai di sini dan tidak langsung datang, tetapi kebetulan melihat pemandangan di depan mereka. Istana Raja Hantu. Wajah Master Makam Dewa Kematian itu suram, dan kesadarannya menyapu segala arah. Gemuruh. Kesadaran spiritual yang kuat menembus ke dalam kehampaan apapun, tidak melepaskan bahkan batu, pohon, atau bagian kecil pun. Sebelumnya, setelah pemilik makam kematian meninggalkan Ghost Crying Ridge, dia mengikuti nafas luar angkasa untuk segera melacak keberadaan Raja Hantu Hutan. Pemilik makam Dewa Kematian percaya bahwa dengan kemampuan dan kemampuannya, tidak akan ada masalah sama sekali jika dia ingin menemukan Raja Hantu Hutan yang terluka parah. Tetapi pada akhirnya, pemilik makam Dewa Kematian benar-benar kecewa, dia terbang ke banyak tempat dan dengan hati-hati memeriksa setiap ruang kosong, bahkan jika ada fluktuasi spasial yang tidak normal, dia masih benar-benar kehilangan jejak Raja Hantu, Hantu Hutan. Bagaimana ini bisa membuat penguasa makam Dewa Kematian tidak marah? Dia kehilangan doppelganger, jenderalnya jatuh, dan setelah melalui pertempuran yang begitu besar, dia bahkan menderita banyak trauma di bawah kristal sumber laut mati, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, bagaimana dia bisa menerimanya? Tentu saja, air laut mati itulah yang paling dipedulikan oleh pemilik makam Dewa Kematian. Harta karun seperti itu terkait dengan perjalanan selanjutnya ke area terlarang di Laut Mati, dan dia harus mendapatkannya. Oleh karena itu, setelah mencari Raja Hantu Senming tanpa hasil, dia segera datang ke Istana Raja Hantu. Menurut tebakannya, kemungkinan Raja Hantu Senming yang terluka parah muncul di Istana Raja Hantu seharusnya sekitar 30%, tetapi hanya 30%. Lagi pula, jika Raja Hantu Hutan Dunia Bawah bersembunyi di Istana Raja Hantu dalam kondisi cedera serius, dia hanya bisa menjadi target. Itu hanya bisa dianggap sebagai pilihan putus asa. Sekarang setelah itu datang, dia benar-benar kecewa. Akal sucinya menyapu setiap inci tanah di Aula Raja Hantu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Raja Hantu dari dunia bawah hutan. Raja Hantu Hutan sepertinya telah menghilang begitu saja, tanpa jejak. Di mana Raja Hantu Hutan ini bersembunyi? Mata pemilik makam Dewa Kematian itu suram, dan dia melihat sekeliling, jejak keganasan tiba-tiba melintas di matanya. Aura menakutkan langsung keluar dari dirinya, dan tiba-tiba menekannya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh Aula Raja Hantu bergetar hebat, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan banyak gunung dan hutan langsung dimusnahkan. Suasana yang menakutkan seperti itu ditekan, menyebabkan banyak orang biasa di Aula Raja Hantu mengeluarkan raungan sedih, langsung hancur. Ketakutan, dan meledak pecah menjadi kabut darah. Itu hanyalah pembantaian. Gumpalan nafas kehidupan naik, dan langsung terserap ke tangan pemilik makam Dewa Kematian. Dalam kekosongan, tubuh Mingan yang ditekan oleh kekuatan ini berderit, matanya langsung memerah, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tuan Makam Dewa Kematian, ayahku belum kembali. Jika Tuan Makam Dewa Kematian ingin menemukan ayahku, dia bisa menunggunya kembali, tetapi tampaknya tidak baik untuk menghancurkan pembentukan Aula Raja Hantu saya dan bunuh banyak orang di Aula Raja Hantu saya. Benar. Aula adalah salah satu area terlarang di tanah terbengkalai, tolong hentikan, Tuan Penguasa Makam Kematian.
Kata Minge, menahan diri ketakutannya, gemetar ketakutan. Pemilik makam Dewa Kematian datang ke Aula Raja Hantu dengan begitu sombong, dan membunuh banyak orang kuat di Aula Raja Hantu dengan tangannya. Jika terus seperti ini, bahkan dengan basis kultivasinya, pada akhirnya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Tidak begitu bagus. Master Makam Dewa Kematian melirik Ming He dengan dingin, dengan jejak sarkasme tergambar di sudut mulutnya. Seseorang yang terlepas di puncak tingkat pertama juga layak berbicara sendiri. Kamu, apakah kamu tuan rumah Istana Raja Hantu saat ini? Master Makam Dewa Kematian berhenti dalam sekejap dan berkata dengan acuh tak acuh. Jejak niat membunuh yang ganas tiba-tiba turun ke tubuh Minge, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah setengah dari kakinya berada di ambang kematian. Tuan-tuan Makam Dewa Kematian, junior ini, Mingan, adalah tuan muda dari Istana Raja Hantu. Mingan menelan ludah, menahan rasa takutnya dan berkata, Tuan muda, Tuan. Makam Dewa Kematian mencibir, Raja Hantu Sen Ming hilang, dan sekarang hanya ada 2 atau 3 kucing besar dan anak kucing di Aula Raja Hantu. Apakah layak disebut terlarang area? Dia melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada kerumunan di tubuh Jenderal Hantu Yukui terkuat di dunia. Kamu seharusnya menjadi orang terkuat di Istana Raja Hantu sekarang, kata pemilik Makam Dewa Kematian dengan acuh tak acuh. Ditatap oleh penguasa Makam Dewa Kematian, Jenderal Hantu Makam Dewa Kematian tiba-tiba menjadi bersemangat, dan buru-buru berkata, ini, Xiaqui, adalah pemimpin dari 6 Jenderal Hantu di bawah komando Dewa Hantu Raja. 6 Jenderal Hantu. Tanda tanya petik 2. Dia mengangkat tangannya, ledakan. Energi tak terlihat melonjak, dan Tuan Muda Minge, Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya ditangkap dengan kuat dalam kehampaan dalam sekejap, tubuh mereka ditindas dengan kejam, retakan muncul di mana-mana di tubuh mereka, dan mereka langsung memar. Ini adalah kekuatan tatanan abadi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Hantu Yukui dengan detasemen ganda ini. Tuanku, penguasa Makam Dewa Kematian, tolong maafkan aku. Petik 2. Jenderal Hantu Yukui berkata dengan ngeri. Permisi, di mana Raja Hantu Dunia Bawah? Anda harus memiliki cara untuk mengiriminya pesan, bukan? Segera kirimkan pesan kepadanya dan biarkan dia kembali, jika tidak, saya akan menghancurkan balai Raja Hantu ini, dari Makam Dewa Kematian berkata dengan dingin. Tuan penguasa Makam Dewa Kematian, kami telah mengirimkan pesan kepada Tuan Raja Hantu, tetapi tidak ada berita dari Tuan Raja Hantu. Banyak orang kuat di Balai Raja Hantu hanya merasakan tubuh fisik mereka hancur sedikit demi sedikit. Dan emosi tak berujung muncul di hati mereka. Ketakutan, jika ini terus berlanjut, dalam sekejap, mereka akan meledak dan mati di tempat karena tidak tahan dengan kekuatan keteraturan. Tidak ada berita. Sebagai Tuan Muda Istana Raja Hantu, bisakah kamu juga tidak bisa menghubungi Raja Hantu Hutan? Tuan Makam Dewa Kematian memandang Minge, dan kekuatan tak terlihat turun. Ah! Minge tiba-tiba berteriak, di bawah kekuatan penguasa Makam Dewa Kematian, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, dan darah menyembur keluar satu demi satu. Tuanku, saya tidak bisa menghubungi ayah saya benar-benar tidak bisa menghubungi. Mingi berkata dengan ngeri. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Raja Hantu Hutan akan berada? Tuan Makam Dewa Kematian berkata dengan datar, tetapi itu terdengar seperti suara iblis bagi Minge dan yang lainnya. Tuanku, junior ini tidak tahu, kata Minge dengan gemetar. Aku tidak tahu. Hehe. Pemilik Makam Dewa Kematian tersenyum, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan melihat kerumunan di bawah, ada sekelompok wanita mempesona, yang merupakan istri dari Raja Hantu Hutan. Tanah terbengkalai adalah tempat pemenjaraan. Sebagai eksistensi tertinggi di dunia ini, pemilik area terlarang tidak punya tempat tujuan. Yang bisa dia lakukan di waktu normal hanyalah bersenang-senang. Raja Hantu Hutan adalah salah satu pemain terbaik, dan tidak kurang dari 100 wanita di bawah namanya. Kelompok wanita mempesona ini adalah wanita dari Raja Hantu Hutan. Di antara mereka, ada basis kultivasi yang tinggi dan rendah, tetapi yang tinggi hanyalah detasemen tingkat pertama, sehingga tidak bisa dianggap kuat. Dan di depan kelompok wanita ini, ada sekelompok pria dan wanita, nafas kehidupan lebih muda dari wanita mempesona ini, dan ada jejak Raja Hantu dalam kegelapan. Ini semua seharusnya anak-anak dari Raja Hantu Hutan, kan? Kekuatan tak terlihat membawa orang-orang ini ke depan pemilik makam kematian. Orang-orang ini tampak ketakutan dan meronta-ronta. Tuan Makam Kematian Tuan, tolong biarkan anakku pergi. Di bawah, di antara kelompok wanita yang mempesona, seseorang berteriak ngeri.
Berisik. Kata itu jatuh. Ledakan. Orang yang membuka mulutnya meledak di tempat, langsung berubah menjadi genangan darah, tanpa meninggalkan tulang. Ada keheningan di lapangan, dan kerumunan itu ketakutan, tidak ada yang berani berbicara lagi. Pemilik makam kematian memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok anak raja hantu hutan, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua adalah anak raja hantu hutan, apakah kamu tahu keberadaannya? Tuanku, saya tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Kerumunan menangis dan gemetar ketakutan. Suara tangisan dan teriakan menusuk dan menusuk, seperti api penyucian di bumi. Tidak ada cara untuk tidak takut di depan orang kuat seperti penguasa makam dewa kematian, mereka yang dulunya agung benar-benar seperti semut. Di sisi lain, tidak peduli itu Jenderal Hantu Cukui atau Tuan Muda Minge, mereka tidak berani bergerak atau berbicara, karena mereka semua tahu bahwa siapapun yang bergerak akan mati di depan penguasa makam yang gila. Kematian. Aku tidak tahu. Master makam dewa kematian tersenyum, tetapi senyum itu jatuh ke mata Aula Raja Hantu, seperti iblis. Sekelompok anak menangis ketakutan dan mengangguk, aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Karena kamu tidak tahu, apa gunanya kamu? Engah. Segera, tubuh pangeran hantu wanita terkemuka meledak, dan jiwanya terbang di tempat. Ah! Suara ketakutan langsung bergema di Aula Raja Hantu. Dalam kehampaan, darah jatuh setetes demi setetes, menodai tanah Aula Raja Hantu menjadi merah. Bagaimana denganmu? Master makam dewa kematian memandang yang lain lagi. Maafkan saya, Master of Death's Tomb, tolong maafkan saya. Tolong, Master of Death's Tomb, tolong biarkan saya pergi. Saya benar-benar tidak tahu di mana ayah saya, tolong maafkan saya. Sekelompok orang menangis dan ketakutan. Hehe, jika kamu tidak memberi tahu keberadaannya hari ini, kamu semua akan mati. Kata-kata itu jatuh. Telapak tangan pemilik makam dewa kematian mengepal sedikit demi sedikit, dan kekuatan tak terlihat dalam kehampaan langsung menyelimuti semua orang. Tubuh semua orang berputar dan retak sedikit demi sedikit. Engah, engah, engah. Di bawah kurungan kekuatan Death Lord, banyak anak raja hantu hutan memutar tubuh mereka dan meledak satu per satu. Jeritan itu seperti api penyucian di bumi. Beberapa dari anak-anak ini bahkan dicintai oleh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan, dan roh Raja Hantu Dunia Bawah tetap ada di tubuh mereka, tetapi bahkan jika mereka dibunuh, roh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan tidak pernah turun. Saudaraku, selamatkan kami. Jenderal Hantu Yukui, bantu kami. Sebelum meninggal, sekelompok orang ini memandang Ming Ye dan Jenderal Hantu Zukui dengan ngeri dan putus asa, tetapi Ming Ye menundukkan kepalanya, bahkan tanpa melihat saudara tiri ini. Ketika bencana sudah dekat, mereka terbang secara terpisah, dan dia tidak berani berdiri. Pada saat ini, ekspresi Jenderal Hantu Yukui sangat jelek, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju, berkata, Tuan, penguasa makam dewa kematian. Hah! Pemilik makam dewa kematian tiba-tiba menoleh, dan tekanan yang menakutkan tiba-tiba menekan hantu yang ada di tubuh. Ledakan. Nafas kematian mendidih, Gui Kui tidak menyelesaikan kata-katanya, dia hanya memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terbelah di tempat, dan darah yang tak terhitung keluar dari seluruh tubuhnya, hampir hancur secara langsung. Kekuatan ilahi maha kuasa puncaknya yang biasanya kuat sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pemilik makam dewa kematian sama sekali saat ini, dan dia menatap pemilik makam dewa kematian dengan ngeri. Ini, apakah kamu memiliki bagian untuk berbicara? Pemilik makam dewa kematian memberinya tatapan dingin, jangan khawatir, giliranmu, jangan khawatir. Bagaimana bisa pemilik makam dewa kematian didamaikan jika dia tidak menemukan Raja Hantu Dunia Bawah? Bahkan jika Aula Raja Hantu dihancurkan, itu tidak akan ragu. Jenderal Hantu Chuokui gemetar, merasa putus asa, dia tidak berani bergerak sedikit pun. Pemilik makam dewa kematian menoleh untuk melihat kerabat Raja Hantu hutan, dengan senyum kejam di sudut mulutnya, sepertinya Raja Hantu yang paling kamu kagumi telah menyerah padamu dan meninggalkanmu untuk mati tanpa berita. Matanya dingin, akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Ming Ye. Aku tidak tahu, setelah membunuh putra kesayangannya, akankah Raja Hantu Dunia Bawah muncul? Ming Ye terkejut. Nafas kematian yang mengerikan menyelimutinya dalam sekejap. Tidak, Tuan makam kematian Tuan, tolong maafkan saya. Tuan. Muda Ming Ye gemetar dan buru-buru berkata dengan panik. Gumpalan kekuatan kematian menembus ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara robek, dan darah mengalir dari itu sedikit penguat keluar.
Dia tiba-tiba panik dan berkata, "Tuanku, penguasa makam Dewa Kematian, saya ingin tunduk kepada tuanku dan melayani tuanku seperti anjing. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjing tuanku. Aku hanya memohon tuanku untuk tidak membunuhku." Ucapnya ketakutan. Dalam menghadapi kematian, dia ketakutan dan benar-benar menyerah pada dirinya sendiri. Hah! Pemilik makam Dewa Kematian tercengang dengan ini. Jelas, dia tidak menyangka Minge memiliki tulang punggung seperti itu. "Bukankah tuanmu ingin menemukan ayahmu? Aku adalah putra sulung ayahku, dan darah ayahku mengalir ke seluruh tubuhku. Selama tuanku bersedia menerima bawahanku, bawahanku bersedia menggunakan seni larangan darah, dan gunakan karma darah untuk menemukan ayahku untuk tuanku. Tidak, aku akan menemukannya." Jejak Raja Hantu Dunia Bawah, pemilik makam Dewa Kematian. Dan pemandangan seperti itu langsung membuat Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya melihatnya dengan tak percaya. Putra yang paling dicintai dari Raja Hantu Hutan yang agung, sebenarnya sangat menipu ayahnya. Hehe, garis keturunan mencari jiwa, ini mengingatkanku. Master Makam Dewa Kematian mencibir, "Sayangnya, jika aku membunuhmu, aku juga bisa mendapatkan esensi darahmu." Boom! Begitu suara Tuan Kematian turun, tubuh Ming Ye langsung terbelah. Tidak, mata Tuan Muda Minge ketakutan. Saat ini. "Cukup, penguasa makam Dewa Kematian, kenapa kau memperlakukan seorang junior seperti ini?" Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dan dengan suara ini, dalam radius 10.000 mil, tiba-tiba aura hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Huo, aura hantu menutupi langit dan matahari, dan hantu yang tidak adil menari-nari di seluruh langit, seperti hantu menangis dan dewa melolong di bawah mata semua orang. Sosok agung tiba-tiba muncul dan turun ke sisi dunia ini. Ini adalah sosok yang diselimuti jubah hitam. Dengan satu langkah, nafas langit dan bumi yang tak berujung menyelimuti tubuhnya. Kekuatan aturan yang mengerikan dan nafas aturan yang dilepaskan oleh penguasa makam Dewa Kematian terus berkembang dan menghadapi setiap orang lainnya. Iblis tua hantu misterius. Melihat orang itu datang, pemilik makam Dewa Kematian mengerutkan kening. Setan tua hantu misterius adalah pemilik Lost Soul Valley di area terlarang dari tanah terbengkalai. Dia memiliki basis kultivasi yang mencapai langit, dan dia telah berlatih cara hantu misterius. Setan tua Suangui dan Raja Hantu Hutan Kegelapan memiliki hubungan yang baik. Mereka sering pergi berburu di Laut Mati bersama. Apakah ini untuk membela Raja Hantu Hutan Kegelapan? Dewa Kematian. Hei, ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Di kejauhan, aura tirani berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga semua melihat perilaku membunuh pemilik makam Dewa Kematian, tetapi tidak ada yang mau mengambil tindakan. Di tanah terlantar, pembunuhan seperti itu terlalu langka dan umum untuk menjadi tidak berarti sama sekali. "Senior Suangui, selamatkan aku." Melihat penampilan iblis tua Suangui, dia berteriak dengan cemas seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. "Suan Gui, apakah kamu ingin ikut campur dalam keluhan antara aku dan Raja Hantu Dunia Bawah?" Kata pemilik makam Dewa Kematian dengan acuh tak acuh. Aliran aura kematian yang menakutkan melonjak dari tubuhnya, langsung berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu, mengunci dengan kuat ke hantu tua Suangui. "Tuan makam Dewa Kematian, tolong jangan salah paham." Setan tua Suangui melirik Mingan, dan kemudian tersenyum sedikit, "Meskipun saya memiliki hubungan yang baik dengan Sen Ming, saya tidak ingin berdiri untuknya, dan aku tidak ingin ikut campur dalam hubunganmu. Aku keluar. Karena aku hanya tidak ingin melihat pemilik makam Dewa Kematian membunuh sembarangan di aula Raja Hantu ini. Wilayah Laut Mati akan segera dibuka. Dengan kekuatan mereka, akan lebih mudah untuk membuka wilayah terlarang Laut Mati di bawah. Ditinggalkan. Bawahanku, jika kamu mengambil air Laut Mati dariku, bukankah kamu kehilangan aku? Bunuh bawahanmu. Ambil air Laut Mati." Mata Suangui Laomo berkilat. Di kejauhan, tuan lain dari area terlarang juga dipindahkan. Mereka juga sangat penasaran dengan konflik antara Raja Hantu Hutan dan penguasa makam kematian. Mungkinkah rumor bahwa Raja Hantu Dunia Bawah Hutan menguasai air Laut Mati itu benar? Jika itu masalahnya, saya khawatir saya tidak sabar untuk menanyakannya. Pikiran iblis tua Suangui bergerak, dan dia berkata, "Saya tidak tahu apa hubungan antara penguasa makam Dewa Kematian dan Sen Ming. Jika memungkinkan, Anda dapat memberi tahu saya bahwa saya bersedia menengahi di tengah untuk menyelesaikan keluhan antara kedua belah pihak."
Iblis tua Suangui berkata dengan tulus, bukan hanya saya, tetapi sekarang tanah terlarang laut mati akan segera dibuka, saya percaya bahwa teman-teman lain yang hadir juga bersedia untuk menyelesaikan keluhan antara Anda dan bersekongkol untuk penyebab yang hebat. Secara alami, seseorang dapat merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di kehampaan yang jauh. Orang-orang ini, masih terlalu dini untuk keluar entah dari mana, aku khawatir mereka semua mengejarku dan Raja Hantu Dunia Bawah. Dalam adegan sebelumnya di mana Raja Hantu Dunia Bawah menguasai air laut mati, ada terlalu banyak orang untuk dilihat di luar Gui Kuling. Secara alami, dia tidak bisa membunuh mereka semua, dan dia sudah lama berharap itu akan menarik perhatian master area terlarang lainnya. Sepertinya kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Penguasa makam Dewa Kematian tergerak, dan menoleh untuk melihat Mingan. Kekuatan kematian yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan langsung menutupi lawan. Engah. Di bawah mata Ming Ye yang ketakutan, tubuh fisiknya langsung terbuka, dan aliran darah menyembur keluar darinya, dan darah di tubuhnya diekstraksi sedikit demi sedikit oleh penguasa makam Dewa Kematian. Senior Suangui, kata Ming Ye dengan ngeri. Melihat ini, wajah setan tua Suangui berubah drastis, dan aura hantu yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura hantu yang tak terhitung jumlahnya turun, langsung menutupi jangkauan tempat ini, bang bang bang. Domain aura hantu yang menakutkan dan domain kematian pemilik makam Dewa Kematian menabrak satu kelompok, membuat raungan keras. Tuan makam Dewa Kematian, tampaknya Yang Mulia tidak menganggapku serius lagi, kata Suangui Laomo dengan dingin. Dentang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sabit hitam pekat tiba-tiba muncul di depan pemilik makam Dewa Kematian. Boom! Begitu sabit ini muncul, nafas kematian yang mencengangkan melonjak di langit dan bumi, dan terdengar suara berderak domain energi hantu yang baru saja dibentuk oleh iblis tua itu hancur. Sedikit demi sedikit di bawah tekanan ganda dari nafas sabit maut dari penguasa makam Dewa Kematian dan kekuatan domain kematian. Sabit Dewa Kematian ini. Suangui Laomo mengecilkan pupil matanya, melihat sabit Dewa Kematian di depan master makam Dewa Kematian dengan ngeri. Ada desas-desus bahwa sabit kematian yang dimiliki oleh pemilik makam Dewa Kematian adalah harta transenden tingkat atas. Dia belum pernah melawannya sebelumnya, dan dia masih sedikit skeptis. Hari ini, ketika dia merasakan nafas sabit Dewa Kematian dari pihak lain, dia langsung mempercayainya. Itu adalah niat membunuh yang mengerikan, itu bisa menambah begitu banyak berkah ke wilayah kematian pemilik makam Dewa Kematian, sepertinya merepotkan. Suangui Laomo ketakutan dan marah, meskipun domainnya diaktifkan kemudian, dia tidak begitu rentan terhadap domain kematian dari penguasa makam Dewa Kematian, satu-satunya alasan adalah sabit kematian. Hal ini menyebabkan asal di tubuhnya mengamuk dengan liar, memancarkan aura hantu abadi yang mencengangkan. Pemilik makam Dewa Kematian tidak tergerak, tetapi hanya menatap hantu tua Suangui dengan dingin. Sabit kematian di depannya terus diaktifkan, dan bahkan mengeluarkan suara berdengung. Sebuah celah. Saya melihat master makam kematian berkata dengan dingin, Suangui Laomo, Raja Hantu Senming membunuh jenderal makam Mingyan bawahan saya dan mengambil harta saya. Antara saya dan dia, kita tidak akan pernah mati. Hari ini saya bisa memberi Anda wajah Suangui Laomo, jangan bunuh orang lain di Aula Raja Hantu, tetapi Tuan Muda Aula Raja Hantu akan membunuhmu hari ini. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, yang terbaik adalah jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri, kalau tidak aku tidak takut untuk bertanding denganmu di Falling Soul Valley. Pemilik makam kematian berkata dengan dingin. Sabit kematian di depannya semakin bergetar, dan nafas hitam kematian melonjak, menutupi hantu tua Suangui. Rasa krisis yang kuat muncul di hati hantu tua Suangui, membuatnya berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Pada saat yang sama, pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan embusan, Mingan yang sebelumnya agung meledak seketika, dan esensi darah dan roh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangan pemilik makam Dewa Kematian. Wajah Suangui Laomo suram, tetapi dia dikunci oleh sabit kematian pemilik makam Dewa Kematian, dan dia tidak bergerak dari awal sampai akhir. Dia juga baru saja datang untuk membujuknya, dan memintanya bekerja keras untuk Raja Hantu Hutan, tetapi tidak ada pintu untuknya. Tentu saja, dia masih menginginkan wajah yang paling dasar, dan segera mendengus dingin, Tuan Makam Dewa Kematian, aku, Suan Gui, akan memberimu wajah ini, tetapi jika kamu berani melakukan sesuatu hari ini, jangan salahkan aku, Suan Gui, karena tidak memberiku wajah.
Tuan makam Dewa Kematian mencibir, mengabaikan hantu tua Suang Wei, dan setelah mengumpulkan esensi darah Mingye, seluruh tubuhnya berkedip, dan dia dengan cepat meninggalkan istana Raja Hantu dan menghilang ke langit yang tak berujung. Dalam sekejap, udara kematian di seluruh langit menghilang seketika. Hanya hantu tua Suang Wei dengan mata suram yang tertinggal.